Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terlalu jauh ke kuliahnya, ini saya pengen ngasih lihat nilainya, kondisinya. Ini kuliahnya, tolong pastikan Anda ngerjain kuliah yang di open course itts.ac.id. Ada kata-kata ini ya, 2024 minus satunya, mikroprosesor komputer arsitektur. Oke. Soalnya ada dua kuliahnya, saya kasih lihat satunya lagi deh, sama di open course. Tapi itu open course yang satu lagi. Ntar, mana dia teh? Nih dia. Oke, namanya mirip banget, open course mikroprosesor komputer arsitektur. Di sini juga mikroprosesor dan komputer arsitektur, cuman di sini tulisannya open course. Yang ini 2024 minus 1. Bedanya apa? Isi sama persis ini dua. Bedanya yang open course ini yang buat orang banyak, yang buat publik. Sementara yang 2024 minus 1 itu yang buat mahasiswa ITTS mengerjakan soalnya supaya nilainya bisa dimasukin ke akademik, ke BAK, akademik, buat jadi kredit, buat jadi sarjana. Jadi bedanya di nilai doang. Nilainya yang ini saya masukin ke akademik. Kalau ini kan ada belasan ribu orang di sini. Kalau saya masukin. Dan ini kan kebanyakan bukan mahasiswa ITTS. Jadi ini agak susah saya masukin ke akademik, nggak bisa. Oke, isi sama persis, bedanya nilainya doang. Yang jadi masalah kalau Anda mengerjakan yang ini jadi kerjaan buat Ono, karena Ono harus secara manual masukin nilainya ke dalam yang sini. Bedanya di nomor nih, ntar. Ini 58 yang open course, yang di sini 74. Pastikan kerjakan yang 74 ya. Soalnya berabe nanti urusannya, nilainya pusing kepala saya. Sekarang saya pengen ngasih lihat kondisi nilainya, masuk ke grades. Oke. Ini ada 23 orang yang terdaftar. Buat masukin ke akademik saya cuman gini aja sih, export. Langsung nilainya jadi file Excel. Oke, sekarang saya akan coba lihat siapa aja yang sudah lulus. Oke. Yang lain tolong, biasanya belum ada ngerjain UAS sih. Padahal UAS dan UTS nggak beda jauh nilainya. Wah, ini parah UAS UTS dua-duanya. Jadi cuma satu nih yang ngerjain UAS UTS nih, Irfan. Mana Irfan? Ini udah nilai 90 ya. Jadi Irfan Maulana boleh, apa sih namanya? Boleh tidak hadir di kuliah karena udah lulus. Kalau yang lain nih rata-rata kalau Anda hanya mengerjakan UTS aja nilainya biasanya mendekati 50. Ini UTS tanpa kuis, biasanya ini tambah kuis juga. Kalau Anda ngerjain lagi UAS maksimumnya sekitar 40. Jadi nilai UAS itu 40 maksimum. Misalnya dapatnya 38, ini dari 70 sekian sih, nilainya udah lulus sih 70 sekian. Jadi tolong kerjakan UASnya dari sekarang juga boleh. Ini ada berapa orang nih ya yang ngerjain UTS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari 20 sekian orang, 8 orang yang mengerjakan UTS. Yang lain belum ngerjain UTS, tolong kerjakan UTS-nya. Syukur-syukur bisa dikerjakan UAS-nya. Ini buka rahasia dulu. UTS dan UAS soalnya hampir sama sebetulnya. Jadi kalau udah bisa ngerjain UTS, nilainya udah bagus, kerjain aja UAS-nya sekalian, kagok lah. Orang soalnya nggak beda jauh-jauh banget antara UTS dan UAS sebetulnya. Gitu ya. Jadi kerjain aja, dan ini kan 86, sini 92. Kalau misalnya ini dapat 74, kerjain lagi aja supaya nilainya dapat 80-an. Kira-kira kayak gitu. Soalnya kalau udah dapat nilai 90 udah A. Jadi bagus banget lulusnya. Kalau yang belum ya kerjain aja gitu ya. Ini sayang nih yang masih nilainya masih di bawah 50. Nih tuh kan. Nilai masih 5. Ini 0,8 alah sih ya. Dia iseng-iseng banget nih yang 0,0 tuh. Oke, sekarang kita masuk ke kuliahnya. Nah, karena ini kuliahnya lebih ke arah komputer arsitektur, kemarin udah nggak tahu, kemarin kalau nggak salah kuliahnya nggak ada ya, mahasiswanya nggak ada, soalnya saya tungguin setengah jam kagak ada mahasiswa. Akhirnya saya keluar. Nah,
Eh, Kemarin sudah beberapa kali pertemuan saya ngasih lihat IoT pakai Arduino ya. Kebetulan minggu lalu saya di Solo ada Silanas KMI kalau nggak salah ya. Nah, Silanas KMI di 2024. Nah ini dia. Komunitas Modbus Indonesia. KMI itu komunitas Modbus Indonesia ya. Intinya dia komunitas semacam IoT tapi spesifik dia makanya Modbus. Modbus itu memungkinkan beberapa peralatan IoT. Nah ini lagi foto bersama nih, seru. Ini umurnya 70 tahun, mainannya mainan IoT juga, gila nih. Oke, iya lemot. Nah, saya kebetulan ngasih workshop di situ selama berapa jam ya? 4 jam kali ya, 3 jam 4 jaman lah. Mana ada nggak fotonya? Biasanya suka ada. Oh, nggak ada. Soalnya saya gagal ngerekam di situ. Makanya kapok banget, sayang banget nggak kerekam. Yang kerekam cuma suaranya doang. Tapi poinnya kira-kira gini. Di Silanas ini urusannya lebih ke IoT. Anda sudah dijelaskan soal programming Arduino terkait dengan microprosesor sih sebenarnya. Nggak ada urusan sama IoT sih sebenarnya, urusannya microprosesor. Cuman karena ini lagi urusannya hampir sama, mirip-mirip, saya akan jelaskan sedikit tentang si Modbus-nya ini dan juga yang saya terangkan di acara itu. Agak beda banget dengan materi microprosesor sama komputer arsitektur, tapi kira-kira Modbus tuh gini kira-kira. Di dunia komputer ada yang namanya bus selalu adanya nama bus. Bus itu bus komputer ya. Bus komputer adalah kabel. Sebetulnya kalau dalam sederhananya kabel. Gua ini coba gue lihat di wiki tulisannya apa. Bus adalah sebuah subsistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer dalam sebuah komputer atau antar komputer. Tidak seperti hubungan titik ke titik, bus itu satu set kabel sih. Jadi bentuknya kayak kabel antar komponen. Jadi misalnya gini, komputer arsitektur. Kita lihat ini ya. Nah, ini prosesor nih ya. Dalamnya prosesor ada control unit, ada register, ada arithmetic logic unit dan sebagainya. Di luarnya ada input, ada output, ada memori. Untuk ngubungin ini kan kabelnya banyak banget sih. Kalau 64 bit berarti ada 64 kabel nyambung sekaligus. Itu banyak sekali kabelnya. Ini juga ada 64 kabel. Ini ada 64 kabel. Kemungkinan besar lebih dari 64 sih. Kemungkinan sampai 100-an kabel. Soalnya di sini ada nih, perhatiin ada apa ya? Ada kabel buat data, ada kabel buat kontrol. Jadi kabelnya banyak banget, sampai ratusan kabel sih sebenarnya. Nah, kabel-kabel itu namanya bus. Coba kita lihat bus picture. Salah. Nah, ini dia. Jadi kabelnya banyak ya. Tapi kalau visualisasinya biasanya bentuknya kayak gini doang sih. Biasa. Visualisasinya kira-kira. Nah, visualisasinya seperti ini. Ada address bus, ada data bus, ada control bus. Kira-kira gitu. Address bus ya, data bus, kalau data bus gampang visualisasinya ya. Itu adalah kabel yang buat mentransfer data dari register ke memori misalnya. Misalnya dari register masukin ke Ethernet, itu data bus. Address bus di memori itu kan punya alamat. Masing-masing titik memori itu ada alamatnya. Jadi misalnya data mana ditaruh di memori bagian mana, itu address bus. Address bus kalau kita punya memori 64 giga atau 32 giga, berarti itu
ada paling gampang inilah. Komputer kan prosesor ada yang 64 bit, ada yang 32 bit dan sebagainya. Jadi kalau sampai 64 giga dan sebagainya, itu address busnya harus bisa mengalamatin sampai 64 giga itu berapa nolnya? Juta, miliar. Jadi nolnya segitu banyak. Biasanya ada 64 bit, jadi ada 64 kabel. Datanya juga 64. Jadi bayangin ada 64 data, ada 64 address, jadi udah 120 sekian. Control bus itu buat ngatur. Kita mau read, kita mau write, kita mau select, mau apa, nah itu control bus. Jadi ini busnya banyak banget gitu ya di komputer. Nah ini ada, nih sama kan, data bus, address bus, control bus. Selalu kayak gitu sih, komputer selalu gitu, address, control, data, gitu ya. Nah, yang seru ada itu adanya di motherboard nih. Kalau bus-bus ini adanya di motherboard. Bisa dilihat nggak ya motherboardnya? In komputer motherboard. Picture. Bentuknya kayak gini doang langsung. Udah tinggal colokan doang. Soalnya ini kabelnya banyak banget. Oke, jadi bentuknya udah langsung tinggal colokannya doang. Ini kelihatan colokan kabelnya banyak banget ya. Jadi kalau kita lihat card Ethernet, card VGA, colokannya banyak banget. Ini ratusan loh kabelnya, banyak banget kabelnya. Oke, bayangan di motherboardnya juga banyak juga kabelnya, dan ini nanti berhubungan dengan prosesor. Ada kalau di arsitektur yang lama ada North Bridge, ada South Bridge dan sebagainya ya. Kalau North Bridge biasanya berhubungan sama memori, South Bridge biasanya berhubungan dengan I/O lah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, nah, jadi bentuk-bentuknya kayak gini, udah kebayang. Tapi selalu mainannya 3 makhluk ini ya, ada data, ada address, ada kontrol. Nah, sekarang di dunia prosesor yang kecil untuk IoT dan sebagainya, kita juga mulai mengenalkan bus. Cuman kalau kita ada busnya pakai sebanyak kayak gini, kalau di motherboard sih masih oke lah ya. Ini busnya nih kayak gini. Nih. Waduh, ini horor. Alah. Bisa nggak nih? Nih, nah segini banyak nih. Ini busnya horor, nih kan busnya gila banget ini busnya. Wah, panik lah kalau bikin PCB segini banyak kabel, bejibun, pusing. Yang jadi masalah dengan kabel-kabel segini banyak adalah nanti interferensi antar kabel. Jadi kabel itu kan gelombang sih sebenarnya kan, 1010 kan kayak gelombang sih sebenarnya. Bayangkan 1010-nya kecepatan 3 Gbps gitu kan. Clock komputer kan sekitar 3 giga sekarang. Antara 2 sampai 3 giga. Itu frekuensi tinggi banget. Jadi kabel ini jadi kayak antena sih sebenarnya. Antena frekuensi tinggi dan dia bisa interferensi satu sama lain. Jadi pusing nih urusan ngedesain bus ini, pusing supaya tidak interferensi. Kalau interferensi, data jadi kacau. Akibatnya sinyalnya nggak bisa nyampe ke ujung sebelah sini. Kira-kira kayak gitu masalah besar di bus-bus yang kayak ginian, gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat ini busnya sifatnya paralel. Jadi kalau kita punya 64 bit data, ada 64 bit bus yang dikirimkan semuanya sekaligus. Addressnya 64 bit, 64 bit semua. Bayangin kalau kita mau jarak jauh, parah tuh interferensinya parah banget. Makanya untuk jarak jauh tuh bukan kilometer ya. Jarak jauh tuh sentimeter ya. Ini kan cuma berapa senti jaraknya, nggak sampai sejengkal. Ini paling bangsanya 5 senti. Ini jaraknya pendek sih, tapi udah kategori udah jauh nih. Cuman kalau kita udah pakai IoT, Internet of Things, IoT, bus ini jarak jauh, bisa meter jaraknya. Nggak mungkin kita pakai bus seperti ini untuk IoT dan teman-temannya. Nah, buat ngirimnya, kemudian kalau kita lihat ke dunia telekomunikasi, itu buat ngirim datanya ada 2 jenis tipe pengiriman data. Ada yang sifatnya full duplex, ada yang sifatnya half duplex. Gitu. Ntar kita lihat ya. Kalau bus yang di komputer dia full duplex sih sebenarnya. Full duplex. Oke. Oh, ini ada simplex, ada half duplex, ada full duplex. Oke. Simplex itu biasa dipakai di walkie-talkie.
Jadi simplex itu di walkie-talkie biasanya gini, ini satu arah, pemancar ngirim data ke penerima. Ini contohnya adalah pemancar FM, radio, atau pemancar televisi. Itu makanya simplex. Kalau half duplex, dia ganti-gantian. Oke. Kalau sini lagi mancar, sini jadi penerima. Sini jadi kalau si penerima tadinya mancar ngirim data, sudah sini jadi penerima. Tapi konsekuensinya kecepatannya jadi tinggal setengah. Misalnya sekali ngirim dia bisa kecepatan 1 kilo bps, karena dia dibagi 2, jadi kecepatannya jadi setengah kilo bps, kira-kira kayak gitu. Kita mainnya kilo bps loh, kalau udah mainan yang ini kilo bps biasanya. Kalau kita main IoT, biasanya kita kecepatannya kilo bps. Nah, kemudian ada yang namanya full duplex. Ini bisa sekaligus transmit sama receive, sekaligus. Wi-Fi yang kita pakai, dia kategorinya half duplex. Wi-Fi itu half duplex, nggak full duplex. Apalagi? Ethernet half duplex juga. Jadi banyak yang half duplex sih sebenarnya. Kalau full duplex, caranya dia mancar sama nerima di frekuensi yang beda, bisa. Nah, jadi nanti tergantung arsitekturnya ya. Kita mau pakai 2 kabel yang beda atau kita pakai frekuensi yang lain. Dengan cara itu kita bisa dapat full duplex, half duplex dan sebagainya. Contoh full duplex, half duplex. Contoh yang full duplex adalah satelit yang diluncurkan sama Indonesia. Jadi Indonesia ngeluncurin 8 meluncurin satelit 8A2 misalnya. Dia itu full duplex sebetulnya di atasnya. Di atasnya full duplex karena transmit sama receive frekuensinya beda. Cuman yang di bawahnya kita pakai 2 walkie-talkie yang lain, berbeda frekuensi, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke urusan si prosesor, si peralatan IoT. Nah, di sini ada Modbus. Makhluk apakah itu? Saya dulu mainnya bukan Modbus, saya pakai HP IB. Oke, saya makanya ini protokolnya. Kemudian dari HP Hewlett Packard Interface Bus, terus dirubah namanya jadi General Purpose Interface Bus atau E3P 488. Itu saya pakai buat komunikasi antara komputer dengan. Jadi ceritanya gini, kalau pernah lihat bionya saya S3-nya mainan peralatan buat saya bikin IC lah, integrated circuit yang dipakai buat di dalam satelit. Bikin transistornya dan sebagainya. Udah gitu saya harus ngukur tuh transistor. Ngukurnya nggak mungkin pakai multimeter. Jadi ngukurnya tidak bisa pakai multimeter. Saya ngukurnya pakai peralatannya rata-rata HP, Hewlett Packard. Jadi Hewlett Packard itu bisa dikontrol pakai komputer. Jadi Hewlett Packardnya disambungin ke peralatan, ke transistor dan sebagainya yang mau saya ukur. Hewlett Packardnya juga saya sambungin ke peralatan buat ngerubah suhu. Jadi untuk rubah suhunya saya pakai nitrogen cair. Nitrogen cairnya bisa menurunkan suhu sampai mendekati 0 derajat Kelvin. Kemudian kita atur arus tegangan dan sebagainya, kita bisa dapetin hasil pengukurannya. Jadi saya makainya GPIB ini waktu di sekolah S3. Nah, teman GPIB ini, HPIB atau GPIB ini dia full duplex dia kategorinya. Oke. Nah, dia pakai 8 bit. Jadi ada kabel 8 bit yang dialirin. Jadi saya pakai peralatan seperti ini. Ini punya masalah. Oke. Auto created 60, connect together test equipment. Ini banyak dipakai lah buat komputer pada masa tahun 70 sama 80-an. Saya makainya sekitar 80 akhir ke 90 lah. Saya masih pakai peralatan seperti ini. Nah, ini punya masalah kabelnya banyak nih. Kabelnya walaupun 8 bit, ini kabelnya jadi banyak nih ya. Kabelnya banyak. Oke. Kemudian HPIB ini dirubah sama orang-orang pakai Modbus itu. Jadi Modbus dia pakai request response, jadi half duplex sih sebenarnya. Ada master slave. Coba lihat image-nya dulu Modbus.
Jadi intinya dengan Modbus ini dia bisa pakai satu kabel aja. Komunikasi semua peralatan ini pakai satu kabel. Jadi bisa pakai LAN, bisa pakai internet. Jadi komunikasi antara si Arduino sama komputernya dia bisa pakai WiFi atau internetnya. Tapi dia pakai protokol Modbus ini buat komunikasinya. Itu ya. Kira-kira kayak gitulah Modbus. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini ada master, ada slave biasanya peralatan ininya. Nah, di yang gambar gedenya kita kenal. Jadi ini ilmunya bukan ilmu mikroprosesor nih sebetulnya, ini ilmunya ilmu IoT. Nanti kalau ambil kuliah IoT harusnya diterangin seperti ini. Tergantung ilmu yang ada di dosennya sih sebenarnya. Kalau saya emang jam terbangnya banyak di IoT sih sebenarnya. Cuman ngajarnya bukan IoT, ya udah nggak apa-apa sih. Nah, kalau di dunia industri kita kenalnya SCADA. Istilah gedenya namanya SCADA. SCADA itu apa? Bisa dicari SCADA. Oke, SCADA adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Oke, biasanya buat sensor sama buat kontrol peralatan di sebelah sana. Kontrol bisa on off, bisa nyala matiin dan sebagainya. Jadi dia bisa sensor, bisa nyala matiin. Itu SCADA. Contoh yang pakai SCADA dan cukup besar namanya PLN, Perusahaan Listrik Negara. PLN itu pakai SCADA. Kebetulan saya waktu S1 saya magang di PLN. Sempat magang di PLN dan saya magang di PLN yang buat ngontrol listrik se-Jawa Bali. Jadi kalau tahu PLN Jawa Bali, Gandul, lokasinya di Gandul. Gandul itu daerah Cinere. Oke. Ada gambarnya nggak ya? Ini dia. Ini kantornya. Oke. Ini kantornya. Tapi nggak ada ruang kontrolnya, nggak ada fotonya ya. Ya keren, bagus. Kalau saya masuk ke ruang kontrolnya banget sih. Jadi di ruang kontrolnya ada apa sih namanya? Ada layar besar. Nah, kayak gini lah kira-kira. Nih kira-kira kayak gini ruang kontrolnya. Kayaknya ini ya di Gandul sih, Semprul. Oke, ruang kontrolnya segede gini. Ada layar besar, kita bisa ngelihat kondisi listrik se-Jawa Bali. Dan itu semua kontrolnya dilakukan menggunakan SCADA tadi. Nah, bagaimana dia ngirim data dari gardu-gardu yang tersebar di mana-mana ke gandulnya, dia pakai komunikasi data. Komunikasi datanya disambungin lewat bukan radio, bukan fiber optik, bukan satelit dan sebagainya, tapi lewat kabel tegangan tinggi 500 kV yang punya PLN. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini ininya ya. Cara komunikasi. Ini kalau Anda ngelihat angka 50 itu artinya 50 Hz. Dia monitoring banget frekuensinya. Soalnya nggak boleh sampai kacau tuh 50 Hz-nya. Kalau kacau, listrik-listrik kita hancur semua ntar. Peralatan yang kita hancur, kacau. Gitu ya. Jadi ini di dalam si gandulnya kira-kira kayak gitu bentuknya. Oke. Nah, udah mulai kebayang si Modbus itu bagian dari SCADA. Nah, sekarang SCADA pada zaman dulu kala si PLN makainya modem buat tegangan tinggi 500 kV dan sebagainya. Nah, sekarang kita pakai internet di sininya. Jadi ini ada komputernya di atas. Nih bisa lihat di layar dan sebagainya. Ininya semuanya Modbusnya pakai TCP/IP. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Jadi Modbus kayak gitu. Nah, apa hubungannya? Apa yang pengen saya terangin di sini adalah saya pengen nerangin apa yang saya terangkan waktu silaturahmi nasional KMI tadi ya, Komunitas Modbus Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, atau saya kasih gambar lah. Paling enak pakai gambar. Saya login dulu. Oke. Kunaon masukkan. Beko. Harus diginin dulu ya rupanya ya. Ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Saya sekalian naikin volume. Oh, turun lagi sama si ininya. Oke. Saya coba kasih gambaran apa yang terjadi di teknologi kontrol.
Ilmu ini jarang diajarkan di jurusan informatika atau computer science. Ilmu ini diajarannya di teknik elektro. Oke, wush. Yalah. Masih loading. Lama banget. Jadi ilmunya teknik elektro. Saya kan bukan lulusan informatika sebenarnya. Saya kan lulusan teknik elektro. Jadi saya ngerti urusan kayak gini-ginian. Kontrol, ngirim data, segala macam adanya di teknik elektro sih sebenarnya. Informatika nggak dapat ilmu-ilmu seperti itu. Jadi kalau mau dapetin ilmu yang kayak gini adanya di teknik elektro ya. Ini saya buang dulu biar enak. Oke, saya zoom in biar enak. Oke, nah apa yang terjadi di sana adalah kayak gini kira-kira. Ini kita punya sensor ya, IoT lah, sensor. Terus di sini ada peralatan yang mau kita kontrol nih, atau ini ada peralatan ya, peralatan ada dua komunikasi, ada yang kita ambil datanya, segini aja ya. Ini data dari peralatan diambil ke sensor, atau si IoT-nya akan ngasih perintah ke peralatan. Jadi ada dua kayak gitu. Oke, jadi kita bisa ngambil data dari peralatan, bisa juga kita ngasih perintah. Contoh, kalau ngambil data itu kita bisa ngecek suhunya berapa, kita bisa ngecek misalnya kelembaban berapa. Jadi itu ngecek. Nah, kalau kita ngasih perintah, contohnya nyalain lampu. Contoh ngasih perintah kalau di lampu lalu lintas sekarang nyalain lampu merah, sekarang kuning, sekarang hijau dan sebagainya. Jadi itu ngasih perintah. Oke, ada yang buat sensor, ada yang buat ngasih perintah. Kalau yang masih blow on cuma gini doang programnya. Nah, bayangkan kalau kita ngontrol listrik sejauh Bali. Pada saat kita ngontrol listrik sejauh Bali, itu sensor-sensor harus dikirim semua ke komputer di sebelah sini. Sorry. Kita punya komputer di sini nih. Komputer ya, server. Jadi semua data-data itu harus dikirim ke server sini nih. Supaya kebayang saya bisa rubah nih harusnya. Saya jadiin bisa dua arah kagak sih? Ini ya type-nya. Kok nggak bisa dua arah sih? Saya pengen panahnya ada dua, kiri kanan. Nggak bisa ya. Kalau begini, ya. Nggak bisa, ya. Maksud saya dua arah lah. Pokoknya ini komunikasinya dua arah ya. Tambahin kayak gini dah. Harusnya bisa sih dua arah, masa nggak bisa sih? Sorry, penasaran dikit. Ya udah, sementara gitu dulu dah. Jadi ini data yang dari IoT masukin ke server. Oke. Nah, teknik buat kontrol yang paling sederhana biasanya if then. If suhu ketinggian, nyalain AC. If misalnya kalau kita pasang ini di tambak udang dan sebagainya, if pH terlalu tinggi, buka pintu airnya supaya airnya masuk lebih banyak, supaya pH-nya turun lagi. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan if then. Biasanya program yang ada di sini adalah program yang dipakai adalah PID. Oke, makhluk apakah ini? Coba kita lihat. PID controller. Oke. Jadi dia proporsional, integral, atau diferensial, gitu ya. Kalau proporsional itu kira-kira kalau dalam bahasa sederhananya kayak volume di amplifier. Proporsional tuh volume di amplifier ya. Jadi misalnya gini,
Saya pengen volumenya makin gede. Kita proposalnya ini jadi pengalinya kayak gini nih. K aja, ada konstanta yang ngali. Jadi sinyal input dikalikan ini aja. Saya pengen pengalinya sekian. Kalau integral, dia mengakumulasi sinyal input. Jadi kalau ada sinyal input yang masuk, diakumulasiin. Jadi misalnya gini, kalau kalau ini kalau contohnya di audio ya, kalau di amplifier audio, kalau kita punya suara tinggi, itu frekuensi tinggi, itu sinyalnya lebih dikit dari yang suaranya rendah. Jadi kalau kita lihat sinusnya, sinus yang frekuensi tinggi sama sinus yang frekuensi rendah, sinus frekuensi rendah itu lebih banyak muatan di dalamnya lebih banyak. Akibatnya kalau kita masukin ke dalam sini yang integral ini, kemungkinan besar yang frekuensi rendah akan tembusnya lebih gampang daripada frekuensi tinggi. Jadi kira-kira kalau kita pengen ngeluarin bass, suara bass, kasihnya yang integral ini. Suara bassnya keluar. Jadi kalau bass pengen kencang, kita kasih integral. Jadi bassnya keluarnya kencang. Nah, beda sama yang diferensial. Kalau diferensial, itu dia ngelihat perubahan sinyal. Kalau bass, itu frekuensinya rendah. Perubahannya lebih lambat. Jadi nggak banyak perubahan di bass. Tapi kalau kita lihat treble, perubahannya banyak banget. Jadi kalau kita pakai yang diferensial, bassnya akan treble-nya akan lebih keluar. Jadi yang satu adalah naikin volume, satu naikin bass, satu naikin treble. Kira-kira kayak gitu. Jadi orang-orang elektro, kalau dia ngelihat sinyal, ini kalau kita lihat, gambarnya yang ini aja nih. Paling enak ngelihat gambar ini dah. Biar kelihatan. Nah ini minta maaf nih matematik. Matematik gampang sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat sinyal, nih saya ngajarin ya. Ini logika berpikir orang-orang elektro zaman dulu kala. Sekarang kita mikirnya nggak kayak gini ya. Ini harusnya diajarin di kuliah IoT sih, tapi kira-kira gini. Jadi kalau ada kita lihat sinyal, misalnya kita pengen ngeset ke satu titik tertentu. Kita misalnya pengen outputnya sekian, gitu ya. Saya pengen output sekian. Nanti kita masukin ke kayak ginian nih. Oke. Kita bandingkan antara output sama setting point-nya. Ada berapa error. Nah, errornya kita bisa atur lewat controller ini. Ada yang proporsional, ada yang integral, ada yang diferensial. Kenapa ini kita perlukan? Kalau kita hanya errornya digedein aja, bisa bablas dia ntar. Kalau yang ini aja. Kalau dikasih ini sama ini, bisa. Jadi kalau kita lihat, ada di sini ada nggak? Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi kita misalnya ngeset, saya pengen sinyalnya sekian. Oke. Kalau proporsional aja, nanti dia naik kayak gini. Tapi jadi lambat sampai dapat posisinya. Oke. Kalau dia pakai kita gabungin nanti kita bisa atur supaya semakin cepat dia bisa stabil. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi tujuannya dengan kontrol adalah kalau kita ngeset ke satu titik, dia bisa cepat stabil di titik itu. Jangan sampai osilasi. Ini osilasi nih. Kalau dia naik turun ini osilasi. Atau dia terlalu lambat buat nyampe situnya. Itu bahaya juga. Jadi kita pengennya tidak osilasi tapi juga cepat. Nah, itu yang kita pengenin, makanya kita harus ngatur banget. PID ini kita atur banget. Gitu ya. Oke. Konsekuensi dari sini kalau kita perhatikan, si komputer harus tahu kita mau ngeset di mana, terus dia harus bisa deteksi outputnya berapa. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, kita ngambil data-data dari, ini output, kita juga ngambil data input. Jadi si ini harus tahu input output. Nah, dengan kondisi ada input output segala macam, balik lagi ini harusnya kuliah data science sih. Anda kuliah data science, nggak tahu nih, mungkin semester depan ya kuliah data science-nya. Kalau saya tadi jam 6, jam 5. Jadi ada kuliah data science. Oke. Jadi di kuliah data science kita bisa ini data science ya. Ini
data training. Kita bisa dari data training itu kita bisa ngambil data dari output, masukin ke sini. Terus data dari input, masukin ke sini. Atau jangan dari input, ya boleh input sini, atau supaya lebih reliable, lebih kayak benerannya. Ini bisa di-delete nih. Iyalah. Bisa delete dulu. Oke. Supaya lebih reliable, inputnya saya ambil dari sini juga nih. Nih. Atau gitu ya. Outputnya saya ambil dari sini. Jadi input output saya ambil di situ supaya kelihatan rada bener. Nih saya gini dah. Oke. Jadi output saya ambil, inputnya saya ambil. Artinya apa? Saya punya tabel nanti. Kalau inputnya kayak gini, outputnya berapa? Inputnya kayak gini, outputnya berapa? Ini adalah machine learning. Jadi machine learning kita dapetin input outputnya segala macam. Oke. Jadi kejadiannya kayak gitu. Jadi kita bisa ngambil data input, dapetin outputnya berapa dari peralatan yang kita kontrol. Oke. Dari sini nanti kita save. Kita dapetin model. Modelnya dapat dari data training ini. Jadi data training ini kita dapat model. Oke. Dari model itu, modelnya kita masukin ke dalam sini sekarang. Jadi PID yang kita program, kita ganti dengan model dari pengukuran peralatan di lapangan. Jadi peralatannya kita ukur di lapangan. Jadi data training, ini kita mainannya machine learning di sini. Oke, dapetin model, modelnya masukin ke sana. Ini saya buang. Oke. Jadi yang kemarin jadi ini orang-orang Modbus itu jago di bidang ini. Ini udah biasa dia. Jadi ada peralatan sensor, ada peralatan buat ngontrol peralatan, terus dia masukin ke server yang ada program PID-nya, proporsional, integral, sama diferensial, PID. Nah, jadi yang satu buat naikin volume, satu buat naikin suara bass, satu buat treble. Kira-kira kayak gitu kalau di amplifier biasa, kalau amplifier audio ya. Jadi volume, bass, treble, kira-kira kayak gitu. Nah, dengan mainan machine learning, program PID bisa kita buang, diganti sama hasil training si peralatan, dapetin model, modelnya masukin ke sana, gitu. Ini mereka kaget juga. Oh, bisa kayak gitu ya, Pak Ono ya? Iya, bisa. Gitu ya. Jadi jadi yang namanya IoT sekarang arahnya ke arah sini sih sebenarnya. Mainan machine learning yang seperti ini. Beres ya? Oke. Udah. Sekarang ya udah mau jam 8 lebih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya punya waktu sekitar 20-30 menitan lagi nih. Aman? Beres ya? Oke. Supaya seru, ini saya save dulu aja ya. Nggak apa-apa lah, kita lanjut lah ya. Ya atau save aja ya, biar. Ini saya save dulu, bentar, stop.